Saudara sekalian, Selamat sahabat. di bahasa Indonesia judulnya apa? Kasih dan hukum. Kasih dan hukum. Di introduksinya diceritakan tentang perumpamaan yang sangat terkenal, orang Samaria yang baik. ini bukan cuma perumpamaan yang dikarang Yesus, ini adalah satu kejadian yang benar-benar terjadi. Dan pada waktu Yesus mengutarakan cerita ini, imam itu ada di mana? Ada di situ. Ada di situ mendengar. Saya tidak tahu apa perasaannya waktu itu. Mengapa Yesus ceritakan cerita ini? Untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat. Apa pertanyaannya? Siapakah sesamaku manusia? Who is My neighbor. my neighbor? Lalu dijawab dengan perumpamaan. Kesimpulan dari cerita ini apa? Ya, Iya, mereka. paragraf 2. Yesus menceritakan perumpamaan itu sebagai respons terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hidup kekal. Gantinya mengatakan kepada ahli Taurat itu, berusahalah lebih keras atau lakukan lebih lagi. Yesus melukis sebuah gambaran kasih dalam tindakan, yaitu kita harus mengasihi meskipun dalam keadaan yang berbahaya atau keadaan yang tidak menyenangkan, dan kita bahkan harus mengasihi mereka yang kita tidak sukai. Jadi kalau kasih itu berani mengorbankan diri. Dan yang kedua, kasih itu menjangkau bukan hanya kepada orang yang kita cintai atau mencintai kita. Kasih itu menjangkau kepada orang yang tidak mencintai kita, bahkan membenci kita. Artinya, kasih itu berani ambil risiko dan kita diundang untuk menghidupkan kasih seperti ini. Jalan antara Yerusalem dan Jericho sangat rawan, sangat berbahaya. Orang kalau jalan di sana harus jalan cepat-cepat sebelum dirampok. Tapi orang Samaria ini berani menghadapi risiko. Yang bisa saja mengancam jiwanya. Selain daripada itu, orang Samaria ini sadar seandainya keadaan dibalikan, yang dirampok adalah orang Samaria. Apa yang dibuat oleh orang Yahudi? Tidak akan membantu, akan membiarkan. Paling sedikit dia akan biarkan, malahan akan mencibirkan bibirnya.
Walau demikian, orang Samaria itu tetap menyatakan kasih yang sejati. Di pelajaran hari Minggu, judulnya The man in gold, apa maksudnya? Orang yang kaya. The man in gold, orang yang berpunya, orang yang kaya. Coba kita baca Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Ya, boleh baca. Oh, saya nggak bawa. My brother, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a Don't man show what? favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, you stand there, or sit on the floor by my feet," have you not discriminate among yourself and become judges with evil thoughts? Apa kesimpulannya? Kita lihat orang dari luar. Kita mengkategorikan orang Status. menurut apa? Status. Status, kekayaan, apa lagi? Posisi, latar belakangnya, paragraf ketiga hari Minggu. Ya. Iya, pendeta. Yang di bawah pendeta bukanlah dosa menjadi seorang yang kaya. Kan In the Greek, paragraf 3. Paragraf 3. di dalam Roman, Dalam budaya Yunani Iya. Roma. Ya, Dalam budaya Yunani Roma pada abad permulaan, citra publik serta posisi seorang adalah penting. jadi di zaman Roma, pangkat, kekayaan, sosial status dianggap sangat apa? penting. Sangat penting. Terus Kekayaan, pendidikan, atau pengaruh politik adalah sangat diharapkan untuk meningkatkan reputasi mereka serta memberi keuntungan bagi kepentingan pribadi. Setiap pemberian yang besar kepada publik atau proyek agama mengharuskan si penerima untuk membalas kebaikan si pemberi dengan berbagai cara. Kebaikan terbayar dengan loyalitas serta kemurahan hati dengan penghargaan publik. Beberapa orang dari kelas atas yang menghadiri perkumpulan ibadah mengharapkan perlakuan yang istimewa. Mengabaikan harapan ini akan mengakibatkan aib di dalam jemaat. Kegagalan untuk menjadi benar secara politik atau menolak nilai kemasyarakatan adalah sebuah pelanggaran dan menyebabkan perpecahan. jadi latar belakang kebudayaan waktu itu,
kebudayaan Greco-Roman Empire memang keadaannya demikian. Orang menghargai orang kaya lebih daripada orang miskin. Orang lebih menghargai orang yang berpangkat daripada yang tidak berpangkat. Yang jadi kesulitan sekarang, keadaan ini masuk kemana? Gereja. Ke gereja. Kalau di dunia, apa boleh buat. Tapi yang sangat menyedihkan, hal ini merembes masuk ke dalam gereja. Inilah yang nampaknya dikecam oleh siapa? Yakobus. Oleh Yakobus. Ya kalau di dunia silakan, tapi jangan terjadi di antara kita. Mengingatkan kepada statement Yesus pada waktu Yohanes dan Yakobus minta pangkat. Masih ingat? Iya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yesus katakan kalau di dunia orang berebutan pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi tidak demikian di antara kita. Yakobus ngomongnya kira-kira demikian. Kalau di dunia apa boleh buat, yang jadi tolok ukur adalah uang, pangkat, social status. Tapi di antara kita jangan hendaknya ini terjadi. Kemudian the principle of the gospel, Mark 2:16, Luke 11:43. Ini harus kita baca. Markus 2 ayat 16, Lukas 11 ayat 43. Markus 2 ayat 16. When the teacher of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciple, "Why does he eat with tax collector and sinners?" Nah, jadi orang Farisi membeda-bedakan orang lain dengan ukuran-ukuran tertentu. Di sini siapa yang dikritik? Yesus. Mengapa dikritik? Karena makan dengan orang berdosa. Dan orang berdosa dan siapa? Memungut cukai. Pemungut cukai. Yang dalam tatanan masyarakat Yahudi, golongan yang paling rendah adalah siapa? Tax collector. Tax collector. Luke 11:43. Woe to you, Pharisees, because you love the most important seats in the synagogues and greeting in the marketplaces. Apa prinsip yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Statement yang di bawah sangat benar sekali. Coba Hel baca Paling bawah. paling bawah. Bukanlah dosa menjadi kaya atau miskin, tetapi sebuah ukuran pengalaman Kristen
adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita dalam usia, harta, pendidikan, dan bahkan keyakinan agama. Coba sebutkan itu dengan kata-kata sendiri. Tidak salah kita miskin atau kaya. Apa yang salah? Attitude kita. Kalau kita jadikan kekayaan, kemiskinan jadi ukuran untuk menilai orang lain. Terus Kita cenderung memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang kita anggap di atas kita dalam hierarki sosial, dan kurang menghargai mereka yang di bawah. Kita harus ingat bahwa adalah mudah untuk tergoda ke dalam kebiasaan ini, meskipun Allah memanggil kita untuk menjadi berbeda. Ini sesuatu yang lumrah yang terjadi di dunia, tapi yang disayangkan hal yang sama masuk kemana? Masuk ke gereja. Kita lebih memperhatikan orang kaya daripada orang yang miskin. Kalau anak orang kaya sakit, kita rawat, kita berdoa, kita gunakan waktu yang banyak. Kalau yang sakit itu orang miskin, perhatian tidak sebanyak seperti yang kita berikan pada orang kaya. Inilah yang dikecam oleh siapa? Yakobus. Oleh Yakobus. Kemudian bagian yang berikutnya tentang class struggle. Di bahasa Indonesia, class struggle. Hari Senin. Apa terjemahannya ya? Hari Senin. Pertentangan dua golongan. Siapa lawan siapa? Orang kaya dan Orang miskin. orang miskin. Para penjual buku melihat bahwa orang-orang yang miskin, yang lebih sederhana hidupnya, lebih suka beli buku dibandingkan dengan siapa? Orang kaya. Orang kaya. Kemudian dalam skala yang lebih besar, gereja Advent dan gereja lainnya biasanya maju dengan pesat di daerah yang bagaimana? Yang miskin. Mengapa ini terjadi? Kenapa di Jepang menarik jiwa sangat susah? Di negara barat, negara yang maju, yang canggih, sangat susah untuk menarik jiwa. Di Singapura susah untuk menarik jiwa. Kenapa? Orang tidak merasa perlu agama. Betul. Orang tidak merasakan sedikit pun kebutuhan rohani. Mereka punya obsesi adalah apa? Harta dunia. Harta, teknologi. Kalau sudah pelajari statistik, jumlah Advent se-Uni Jepang tidak lebih banyak daripada anggota yang ada di Conference DKI. Wah, sedikit sekali ya. Susah. Waktu saya mengajar di Jepang, mereka tunjukkan
TV studio kita sangat lengkap, alat-alatnya mutakhir, tapi hanya beberapa waktu dipakai sudah ditutup. Kenapa? Nggak ada pendengarnya. Animo masyarakat sangat-sangat rendah karena mereka merasa mengapa harus berdoa untuk makanan. Kulkas kita penuh dengan makanan. Mengapa harus berdoa untuk kesembuhan? Obat-obat kita lengkap di medicine cabinet. Jadi orang kaya ini tidak merasakan kebutuhan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau begitu, kenapa Korea Selatan maju? At least dalam statistik gereja Advent. Kalau sudah pelajari perkembangan Advent di divisi Timur Jauh, yang paling maju di mana? Korea. Filipina. Di Filipina. Filipina sangat maju. Sudah itu di mana? Indonesia Bagian mana? Timur. Indonesia bagian timur. Kenapa South Korea dengan teknologi modern bisa maju? Korea Selatan dibayang-bayangi oleh ancaman Korea Utara. Setiap saat Korea Utara bisa menyerbu. Jadi dalam keadaan seperti ini, orang lebih sadar akan perlunya siapa? Tuhan. Tuhan. Itu sebabnya Korea maju, keuangan maju, pendidikan jiwa maju. Kalau Filipina, Indonesia sama, pendidikan jiwa maju, keuangan agak mandek. Jepang keuangan sangat maju, pendidikan jiwa Sangat kurang. sangat kurang. Jadi apa yang harus dibuat oleh GC? Nggak bisa bikin apa-apa mereka. Kalau menurut teori chess growth, kan ada yang disebut receptive territory, ada yang disebut unreceptive. Menurut teori chess growth yang saya pelajari di Fuller, kita harus konsentrasi di mana? Reseptif. Yang receptive. Jadi kalau ada uang, pakailah uang itu sebanyak-banyaknya di receptive area. Gunakan tenaga narasumber yang hebat untuk melayani receptive. Lalu apa yang kita buat dengan non-receptive? Cara penginjilannya berbeda. Mungkin tidak dengan ceramah, tapi dengan personal. Saya kasih clue. Kalau Paulus menulis surat, dia selalu dahului dengan apa? Salam. Salam. Menutupnya. Menutupnya dengan apa? Paulus kan suka mengatakan, Greeting. saya ingat kamu dalam doa saya siang dan malam. Lalu sudah itu dia minta apa?
Saya sedang cari ayatnya. Paulus kalau menutup suratnya dia katakan, doakan saya dan doakan supaya pintu-pintu yang tertutup bagaimana? Terbuka. Jadi itulah the best that we can do. Kita concentrate dana, manpower kepada daerah yang reseptif. Yang non-reseptif kita terus apa? Berdoa. Contoh di zaman kita di mana? Yang tadinya tertutup sama Rusia. Tapi kan kita berdoa terus, Tuhan tolonglah supaya Injil bisa masuk di antara orang komunis di Rusia. Itu kita doakan terus. Akhirnya bagaimana? Hasil Terbuka. mulai masuk. Jadi Paulus juga minta supaya pintu kesempatan dibuka oleh Tuhan. Tolong doakan. Coba buka 2 Tesalonika atau 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 25. Itu Tesalonika 4, ayat 25. tidak ada 25, cuma sampai 18. 1 Tesalonika Iya, 4. 5. 1 Tesalonika 5. Brother, pray for us. Oke, brother, pray for us. Di surat yang lain dia elaborate. Brother, pray supaya pintu itu bisa terbuka. Sudah bisa cari di salah satu surat Paulus. Pray so that the door of opportunity might open. Kemudian di Yakobus 2 ayat 5 dan 6 coba kita baca dulu. Listen, my dear brothers, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the one who are dragging you into court? Apa maksudnya? Kamu suka menghormati bahkan mendewakan orang kaya, padahal mereka itu bagaimana? Tuntut kamu di pengadilan. While the rich use their wealth to oppress the poor. Ini sering terjadi.
miskin, mana berani pergi ke pengadilan. Untuk bayar lawyer aja nggak punya uang. Tapi orang kaya tidak semua. Ada yang gunakan kekayaannya untuk memerangi siapa? Gerejanya sendiri. Ini terjadi di banyak tempat di gereja Advent. Ayat 7. Are they not the one who are slandering the noble name of him to whom you belong? Apa maksudnya? Baca ulangnya. Are they not the one who are slandering the noble name of him to whom you belong? Apa maksudnya? Bukankah mereka yang apa slandering? Merusak, Memfitnah memfitnah nama baik dengan menggunakan harta mereka. Jadi harta kekayaan mereka dijadikan senjata untuk melawan orang miskin. merusak pekerjaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Ini pernah terjadi di Indonesia. Ada orang yang gunakan uangnya berjuta-juta hanya untuk bayar lawyer untuk menghantam gerejanya sendiri, bahkan menyeret pimpinan gereja kemana? Ke pengadilan. Lalu ada komentar yang cukup keras di pelajaran hari Senin. Paragraf paling bawah. Perilaku buruk mereka benar-benar sebuah hujatan. Sebuah apa? Sebuah hujatan Hujatan terhadap kepada nama baik Yesus. apa maksudnya? Baca terus. Tindakan-tindakan yang buruk ini sungguh buruk dari dalam dan dari tindakan itu sendiri. Yang membuat tindakan ini menjadi lebih buruk adalah ketika mereka yang mengaku nama Yesus justru melakukannya. Nah, itu dia. Bahkan lebih buruk lagi adalah mereka yang di dalam nama Yesus menggunakan harta atau kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan dari orang lain yang ada di dalam jemaat-jemaat yang sering menuntun kepada perpecahan dan perkelahian. Jadi kita harus berhati-hati bahwa perkataan dan tindakan kita harus selaras dengan nama baik itu. Jadi perbuatan buruk di dunia itu cukup buruk. Tapi lebih buruk lagi kalau perbuatan buruk itu dibuat dalam gereja. atas nama Yesus di mana? Di gereja. Dia namanya dunia. Mereka tidak mengenal prinsip-prinsip kebenaran. Kalau itu terjadi, itu memang biasa. Tapi kesulitan yang dihadapi di sini, konteksnya adalah apa? Gereja yang mengajarkan hendaklah kamu saling mengasihi. Kemudian ada 3 ayat yang harus kita baca. 5
di hari Selasa. Ayat 8 dan 9. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreaker. Imamat 12, 19 ayat 17. Do not hate your brother in your heart. Rebuke your neighbor frankly, you will not share in his guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Apa crucial message dari ayat-ayat ini? Kalau saudara baca ayat Yakobus dan Imamat, apa yang menjadi crucial message? Membenci saudara sendiri, membalas dendam, Paragraf ketiga, hari Selasa. Dosa pendeta? Dosa adalah yang Di terbesar. atasnya. Di atas. Kemungkinan besar Ya, beberapa orang menafsirkan perintah-perintah ini bahwa tidak masalah menjadi marah atau membenci seseorang yang bukan Israel. Karena ayat-ayat di dalam Imamat ini tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang dimaksud. Bagaimanapun, orang-orang yang bukan Israel juga secara umum dikenal sebagai musuh. Kita mengetahui bahwa perilaku yang seperti ini telah ada dalam komunitas Qumran, sebuah kelompok Yahudi taat yang memisahkan diri mereka dari bangsa-bangsa lain. Mereka diajarkan untuk membenci anak-anak kegelapan dan manusia yang akan binasa. Tampaknya hukum hanya orang asing saja, tetapi bahkan orang Israel yang telah menolak ajaran-ajaran komunitas. saudara tentu pernah membaca sengketa turun-temurun antara Inggris dan siapa? Skotlandia, Bukan, Irlandia. Irlandia. Itu musuh bebuyutan. Oh, Irlandia Utara. Kalau Inggris Protestan, Irlandia Katolik. Katolik. Dari kecil orang tua mengajarkan sama anaknya di Inggris Ya, supaya kamu benci siapa? Katolik. Benci anak-anak Irlandia. Dan sebaliknya, Irlandia juga mengajar anak-anak supaya benci orang Inggris. Jadi turun-temurun kebencian ini diajarkan. Inilah yang pernah terjadi dahulu kala di antara Israel. Dan ini dikuatkan dengan penemuan masyarakat yang ada di mana? Di Qumran. Kelihatan
ajaran ini masuk di hati anak-anak mereka. Oh, kita harus mencintai sesama kita, ya seagama, sebangsa, tapi kita harus membenci siapa yang tidak seagama dan sebangsa dengan kita. Padahal kalau sudah baca Matius 5 ayat 43 sampai 45, apa isinya? Kasihlah musuhmu. Matius 5 You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and send rain on the righteous and the unrighteous. Tidak heran kalau pengajaran Yesus disebut pengajarannya apa? Radikal atau apa istilah politik? Revolusioner. Revolusioner, itu dia istilahnya. Kalau dipelajari latar belakangnya, statement Yesus itu sangat apa? Revolusioner. Sangat revolusioner, radikal. Ada seorang pendeta yang terkenal, John Stott. Dia bukan cuma pengkhotbah, tapi penulis yang luar biasa. Dia tulis buku judulnya The Radical Disciple. Kalau orang menjadi murid Yesus, akan terjadi apa? Total and radical change in their lives. Hidupnya akan berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama. Loving our neighbors. Kutipan Ellen White sangat indah. Baca Hel. Dosa adalah yang terbesar, Ya, betul. Dosa adalah yang terbesar dari segala kejahatan, dan kitalah yang harus mengasihani dan menolong orang berdosa. Banyak orang yang berbuat salah dan yang merasa malu dan bodoh. Mereka lapar akan perkataan yang memberi keberanian. Mereka memandang pada kesalahan dan kehilafan mereka sampai mereka hampir putus asa. Janganlah hendaknya kita melelehkan jiwa-jiwa ini. Jika kita orang Kristen, kita tidak akan melewatinya saja, hanya berusaha untuk sedapat-dapatnya untuk menjauhi orang-orang yang paling memerlukan pertolongan kita. Bila kita melihat orang-orang yang merundung malam, baik oleh malapetaka maupun oleh dosa, maka kita tidak akan pernah mengatakan ini bukan urusan saya. Kalau disingkatkan bagaimana ya? Kalau di tengah-tengah gereja kita ada orang yang jatuh, yang memerlukan encouragement, maka adalah kewajiban kita untuk apa? Menolong. Untuk menolong.
Dan kita tidak akan pernah berkata, ini bukan urusan saya. Loving our neighbors. Kemudian di hari Rabu ada pekerjaan yang harus kita buat. Saya perhatikan chartnya di sana. Matius 5 ayat 18-19. Apakah itu whole law atau law of love? Oh law. Apa bedanya whole law dengan law of love? Coba kita baca ayatnya. Matius 5, 18-19. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letters, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law, until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Itu whole law atau law of love? Whole Whole. law. Berikutnya. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Law of love. Law of love. Yang berikutnya. Let not that remain outstanding, except the continuing that to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandment, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Mana? Love. Law of love. Law of love. Kuncinya
terdapat dalam paragraf kedua. Hari ini Bu, Pertanyaan yang ditanyakan kepada Yesus tentang manakah hukum yang terutama kemungkinan adalah untuk menjebaknya. Tetapi meskipun tampaknya Yesus harus menegaskan setiap iota adalah penting, ia juga mengajarkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah perintah yang terpenting, karena pada dua hukum inilah tergantung hukum yang lain. Sudah dapat kuncinya ya. Galati 3:10. All who rely on observing the law are under a curse. For it is written, "Cursed is one who does not continue to do everything written in the book of the law." Law. Ya. Galati 5:3. Again I declare to every man who let himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Itu sudah jelas. Galati 5:14. The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself. Love, law of love. Jadi kalau disimpulkan, hukum yang Tuhan berikan kepada kita yang menurut perhitungan orang-orang Yahudi zaman dulu ada berapa hukum? Paragraf pertama ya. Hari Rebo, paragraf pertama. Sulit bagi kita untuk memahami bagaimana radikalnya ajaran Yesus tentang hukum. Tetapi bagi orang Yahudi yang taat, juga bagi banyak orang sekarang ini, seseorang tidak dapat berkata bahwa ia menuruti perintah hukum bila tanpa sebuah komitmen untuk menuruti semua hukum dalam kitab Musa. Coba ada berapa? Pada akhirnya 613 hukum yang lain yang teridentifikasi. Jadi menurut orang Yahudi ada berapa hukum? 613. Berapa positif, berapa negatif? 248 positif, 365 negatif. Ini siapa yang hitung-hitung ini? Orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi punya pekerjaan, tidak ada duanya. Satu-satunya pekerjaan tiap hari adalah memeriksa tentang apa? Hukum. Tentang hukum. Itu sebabnya waktu Nikodemus ketemu Yesus, apa niat dalam hatinya? Dia ingin ketemu Yesus untuk theological discussion. Karena itulah pekerjaan orang Farisi tiap hari, hanya berdiskusi tentang apa? Hukum. Tentang hukum. Seringkali mereka begitu asik mempelajari tentang hukum sehingga akhirnya mereka mengerti hukum sebatas arti harafiah dan kehilangan apa? Makna dan the spirit of the law, yaitu apa? Kasih.
kasih. Jadi kita pun jangan sampai seperti orang Yahudi, kita keep the Sabbath begitu ketat, tetapi kita membenci sesama kita di gereja. Itu pelajaran hari Rabu. Jangan sampai asik membahas the letter of the law, kita miss the spirit of the law, which is love. Hari Kamis yang terakhir. Apa yang diajarkan ayat-ayat ini sehubungan dengan pengadilan atau kehukuman? Baca ini. Yakobus 2. Ayat 12-13. Speak and act as those who are going to be judged by the law that give freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumph over judgment. Apa yang diajarkan ayat ini sehubungan dengan judgment? Baca ulang. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Walaupun ada penghukuman, tapi kebaikan Tuhan itu melebihi. Jadi Tuhan itu just, at the same time merciful. Mana yang lebih dominan? Mercy. Ayatnya. Saya kasih clue, hukum 10. Mengingini pendeta. Coba baca hukum yang ketiga atau hukum yang kedua. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the water below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandment. Kelihatannya mana lebih dominan? Mercy. Dalam peristiwa siapa kelihatan lagi
Mercy sangat dominan. Dalam peristiwa penghitungan serdadu Israel oleh siapa? Daud. Lalu murka Tuhan, disuruh pilih 3 alternatif. Masih ingat? Iya. Apa komentar Daud waktu dikasih alternatif itu? Lebih baik aku dihukum Tuhan. Daripada dihukum oleh Musuh. manusia. Mengapa? Mengapa? Karena Tuhan lebih mengasihi. Merciful. Karena pada Tuhan ada apa? Kasih. Ada mercy. Lalu dari semuanya ini pelajarannya apa? Kalau sampai Anda harus mengambil keputusan bagi seorang yang jatuh ke dalam dosa di gereja Anda, lalu bingung karena di satu pihak begini, di lain pihak begini. Kalaupun Anda harus bersalah dalam ambil keputusan ini, lebih baik kita bersalah ke arah mana? Mercy. Mercy. Saya harus cari referensinya, tapi itulah statement Ellen White. Kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa di gereja kita, dan kita harus menghukum dia, tapi ragu-ragu, lebih baik kita making error on the side of mercy daripada justice. Itu pelajaran dari hari Kamis. In conclusion, ada banyak konklusi yang bisa kita ambil. Ada 3 yang kita bisa pegang. Baca ini. Yang hari apa nih? Oh, ini konklusi. Oh, local church should be a place where people feel valued and respected regardless their background, Itu social standing. itu there, bukan there, itu there. Bagaimana? Regardless their background. Local church should be a place where people feel valued and respected regardless There, bukan there. They, they Their background. their background. or their background. IR. Ya. TH. TH I. I O I R. Ya. Terus saya. Terus saya. Respected regardless their background, social standing, idiosyncrasies, and so on. What is idiosyncrasies. Respected. Terjemahkan. Gereja harus menempatkan orang-orang, Harus menjadi sebuah tempat di mana orang-orang
Insecure. merasa dihormati Mm-mm. tanpa melihat latar belakang mereka, sosial mereka. Idiosyncrasis ini apa? Tiap orang ada idiosinkresisnya, ciri khas Oh, ciri khas. yang beda dengan orang lain. Contohnya, ada orang yang sangat pembersih. Oh, iya. Sudah tahu orangnya sangat pembersih, tamu masih makan, kita sudah apa? Mau angkat piring, Kita sudah lap meja, lap meja. kita masih makan meja. Tapi sudah memang begitu orang. Sudah begitu, tetap kita Saya ingat waktu di Malang jual buku dulu, ada satu orang Ambon. Tante itu masuk rumahnya nggak boleh orang pakai selop. Sama sekali. Om Pati Pelogi, Tante Mince. Masih ingat. di Nusa Dokter Tenggara, orang kenal sekali dia. di Nusa Banyak saudaranya Tenggara. di Belanda. Masuk rumahnya dia nggak kasih pakai selop. Dulu di Nusa Tenggara, waktu saya pertama kali mau melawat ke sana, ke rumah seseorang anggota bilang saya, Pak Sumana, sebelum masuk ke rumah buka sepatu. Kenapa? Ya buka sepatu, nanti tahu sendiri. Jadi masuk buka sepatu saya, ada orang yang lupa buka sepatu. Langsung anaknya yang masih umur 3 atau 4 tahun, oh, apa pakai sepatu? Yang malu siapa? Ibunya itu bos, ini anak suka betul buat anak itu nyeletuk, kamu yang suruh. Tiap orang punya apa? Ciri khas. Ciri khas. Jadi idiosinkresis itu keanehan dalam diri seseorang. Kita harus terima dia, Sebagaimana sih? jangan jadikan kita jadi ukuran. Ada tuh, kita masih enak makan, sudah dilakukan. Orang umum bilang ada gila-gilanya. Orang bisa apa? Tersinggung. Kita pergi ke Murobe aja makan di rumahnya tuh, kan dengan John dan Chris. Kita orang masih makannya di anak perempuan tuh. John anak perempuan angka bikin mau kemana sih, kayak orang kayak baru kaget tuh, rumah ini mungkin dulu nggak pernah punya kali, ya orang juga pikirannya begitu. Tapi sahabat bilang kita harus tetap apa? Ada, Menghormati. walaupun orang itu ada idiosinkresis. Ada gila-gilanya. Nomor 2, endearing with those who do wrong. We should Salah in dealing. In dealing IN IN. In second word dealing, di double R. nggak R-nya dengan KL. Oh, dealing. Begini. Itu dua kata in, Oh, ya baca ini. in. Dealing with those who do wrong. We should endearing 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 with those who do wrong. We sho
In dealing with those who do wrong, we should maintain the balance between judgment and mercy. Kalau sulit, lebih baik kita bersalah ke arah mana? Mercy. Tapi maintain justice and mercy. Ada orang merasa bahwa kalau orang bersalah harus didisiplin tanpa memperhitungkan what is the purpose of discipline. Ada dua. The purpose of discipline is satu, to maintain the purity of the church. Orang berdosa harus kena sanksi. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, redemptive. Artinya kalau kita disiplin bukan supaya orang itu binasa, melainkan supaya orang itu selamat. Tapi tetap harus dia dipanis. Makanya kalau kita panis orang yang bersalah, orang itu harus tetap kita rawat dan kita undang untuk datang di gereja. Jangan enak loh, sudah dipanis, tidak perlu lagi ke gereja, tidak perlu lagi dirawat. Itu sudah salah. Jadi the main purpose of discipline, satu, to maintain the purity of the church, which is justice. Tapi yang sangat penting adalah redemptive. Disiplin bukan sekedar untuk menghukum, tapi untuk membawa dia kembali ke jalan yang benar. Akhirnya apa? Selamat. Itu harus ditekankan. Yang ketiga dan terakhir, nothing is clearer than the teaching that we will be judged by the law based on what we have done, whether for good or for evil. At the same time, too, the Bible is also clear that through faith in Jesus, we are covered by His righteousness. jadi kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita sudah buat, baik atau buruk. Dan apa yang kita tidak buat, baik atau buruk. Tapi yang paling penting yang terakhir, bahwa kita diselamatkan bukan karena penurutan, tapi karena Kebenaran Kristus. karena faith in Christ. Kita di cover oleh kebenarannya. Kalau kita selamat bukan karena kebenaran kita, tapi karena apa? Kebenaran Kristus. Yang diperhitungkan menjadi Kebenaran kita. itu poin yang terakhir. Sudah berdoa supaya saya sembuh minggu depan. Iya, benar.